Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 196. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar ketika dia mendengar teriakan Hun Diao dari aula jiwa menyebutkan nama Xiaoshuan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan rasanya berfluktuasi dengan cara yang cukup aneh dan dia bisa merasakan riak yang cukup familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk beberapa riak yang kemudian sosok Xiaoshuan pun telah muncul. Tatapan matanya melihat tajam pada dua tetua aula jiwa lalu mengatakan, "Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian." Mata dari Hun Diao dan juga rekannya terlihat cukup ketakutan meskipun mereka berada di tahap doseng. Namun Xiaoshuan merupakan ahli puncak dunia di zaman kuno saat itu. Hanya beberapa orang saja yang mampu melawan Xiaoshuan. Hun Diao saat ini juga sangat ketakutan ketika dia melihat kemunculan dari Xiaoshuan. Dirinya lalu mengatakan, "Tetua Hun Diao, bagaimana ini?" Hun Diao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Xiaoshuan mungkin memang kuat, tapi dia telah ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk bisa keluar dari dalam makam sesuka hati. Dia hanya bisa meninggalkan makamnya sekali setiap 10 tahun. Dan kali ini 10 tahun telah berlalu. Dia kemungkinan tidak akan bisa mengungkapkan tubuh aslinya." Tetua yang satunya pun mengatakan, "Apakah berarti Xiaoshuan yang telah muncul hari ini hanyalah tubuh pengganti dan bukan dia yang asli?" Hun Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu menjawab, "Sepertinya memang begitu." Xiaoshuan tersenyum sambil mengatakan, "Kau memang memiliki penglihatan yang bagus. Namun kalian berdua telah melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Dua orang Douseng bintang 1. Kekuatan seperti ini tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku." Xiaoshuan segera mengangkat tangannya dan dia pun mengepal dengan lembut. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Hancurlah." Kelompok Xiaoyan dibuat terkejut karena mereka bisa melihat ruang di dalam radius 10.000 kaki langsung hancur. Tangan yang tidak terlihat sekarang telah meluncur dan akan menghantam tubuh dari Hun Diao dan juga tetua satunya. Pada akhirnya, peng. Seluruh tempat ini pun berguncang dengan hebat. Banyak retakan muncul di makam surgawi. Keributan semacam ini bisa dirasakan oleh tubuh energi yang lainnya. Ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek karena merasakan aura familiar yang kemudian mengatakan, "Iblis Xiaoshuan ini kenapa dia keluar lagi dari makamnya?" Banyak tubuh energi buru-buru kabur dan bersembunyi di bawah tanah, takut jika mereka diamuk oleh Xiaoshuan. Tatapan mata dari dua tetua klan Hun terlihat ketakutan ketika mereka melihat tangan raksasa telah meluncur ke arah mereka. Hun Diao tiba-tiba saja berteriak, "Bagaimana mungkin dia masih sekuat ini? Cepat kabur!" Mereka langsung meraih tubuh dari Hun Ya dan juga Hun Li lalu membawanya kabur dari tempat ini. Namun, kecepatan serangan tangan dari Xiaoshuan lebih cepat dari pergerakan dua tetua aulat jiwa. Pada akhirnya, serangan tangan ini pun menghantam tubuh dua tetua aulat jiwa. Sebelum mereka mati, dua tetua itu pun melemparkan tubuh dari Hun Ya dan juga Hun Li sejauh mungkin. Dan akhirnya Hun Diao serta tetua yang satunya pun hancur lebur akibat serangan tangan dari Xiaoshuan. Tatapan mata Xiaoshuan selanjutnya melihat pada Hun Ya dan juga Hun Li. Namun dia tidak berminat untuk membunuh dua orang itu karena kekuatan mereka di bintang 8 Dosun dan tidak pantas menjadi lawan dari Xiaoshuan. Serangan tangan yang cukup menakutkan dari seorang Xiaoshuan menimbulkan lubang yang sangat besar di tanah. Kelompok Xiaoyan hanya menarik nafas dalam-dalam ketika melihat kekuatan yang sangat menakutkan seperti itu. Inikah kekuatan asli seorang yang berdiri di puncak dunia zaman kuno? Shen Suedao juga tercengang ketika melihat dua orang di tahap Douseng hancur dalam sekejap hanya dengan satu serangan. Shen Suedao melirik pada Xiaoshuan sambil bergumam dengan lirih, "Iblis ini masih sama ganasnya seperti masa lalu." Namun di dalam hati Shen Suedao merasa senang karena Xiaoshuan ikut campur dalam hal ini. Jika tidak, kemungkinan Shen Suedao akan mati di tangan dua tetua dari aulat jiwa. Tubuh Xiaoshuan tiba-tiba saja berbalik dan dia melihat pada Xiaoyan. Hal ini membuat darah di dalam tubuh Xiaoyan seolah mengalir dengan cepat. Tatapan mata mereka berdua akhirnya bertemu dan Xiaoyan cukup senang di dalam hati bisa melihat kakek buyutnya. Xiaoshuan akhirnya tersenyum pada Xiaoyan. Dia melangkahkan kaki dan dengan cepat muncul di hadapan Xiaoyan lalu mengatakan dengan lembut, "Seorang dari klan Xiao akhirnya datang juga. Penantianku selama bertahun-tahun
tidak sia-sia. Hahaha. Mendengar hal ini, Xiaoyan terlihat senang. Dia buru-buru berlutut sambil berkata, keturunan Xiaoyan menyapa leluhur. Xiaoshuan hanya tersenyum sambil menjawabnya. Hahaha. Xiaoyan, nama yang bagus. Aku sebenarnya sudah bisa merasakan kehadiranmu ketika pertama kali kau menginjakkan kakimu di makam surgawi. Performamu selama ini cukup bagus, nak. Xiaoyan hanya menggosok kepalanya dengan cukup malu. Dia tidak menyangka akan disanjung oleh kakek buyutnya, Gu Qingyang, Sun Er, dan juga yang lainnya pun buru-buru membungkuk lalu mengatakan, Junior Gu Qingyang menyapa tetua Xiaoshuan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoshuan hanya tersenyum sambil mengatakan, anggota klan Guya, klan Gu kalian selama ini tidak sepenuhnya menjalankan kesepakatan yang telah aku buat saat itu. Mendengar hal ini membuat Gu Qingyang dan juga yang lainnya pun ketakutan sampai mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Gu Qingyang lalu memberanikan diri untuk berbicara. Tetua Xiaoshuan, itu hanya sebagian kecil saja dan tidak semua orang di dalam klan Gu mengingkari kesepakatan. Kepala klan Gu selama ini selalu mematuhi perjanjian yang telah dibuat bahkan hingga detik ini. Mata Xiaoshuan melihat pada Sun Er lalu mengatakan, garis keturunan di dalam tubuhmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Sun Er hanya menjawabnya dengan hormat, Gu Yuan adalah ayahku. Xiaoshuan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, jadi sebenarnya kau adalah putri Gu Yuan. Tidak heran kau memiliki garis keturunan dewa di dalam tubuhmu. Ini benar-benar kasus dari generasi muda yang lebih luar biasa daripada generasi tua. Xiaoshuan kemudian melirik pada Xiaoyan sambil mengatakan, namun klan Xiao milikku adalah yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Wajah Sun Er dalam sekejap saja menjadi merah ketika tahu maksud apa yang diucapkan oleh Xiaoshuan. Orang ini menyadari hubungan antara Sun Er dengan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoshuan melirik pada Shen Suedao sambil mengatakan, kau kembalilah lebih dulu. Di masa depan nanti kau akan terus berada di makam surgawi ini. Mendengar ucapan dari Xiaoshuan membuat Shen Suedao sangat senang. Dia buru-buru menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, terima kasih banyak tetua Xiaoshuan. Dia tahu dengan dukungan dari Xiaoshuan maka tidak akan ada lagi tubuh energi yang berani melakukan serangan terhadap Shen Suedao mulai saat ini. Shen Suedao berpamitan pada Xiaoshuan dan juga kelompok Xiaoyan. Setelah itu dia pergi meninggalkan tempat ini. Xiaoshuan melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, ayo pergi ke dalam makam. Karena makam surgawi ini aku tidak bisa sering bepergian. Diriku yang sekarang hanyalah bayangan, sementara aku yang asli masih berada di dalam makam. Jantung dari kelompok Gu Qingyang berdebar-debar ketika mendengarkan kata-kata ini. Hanya bayangan saja sudah mampu membunuh dua orang di tahap Doseng. Dan itu dilakukan dengan satu serangan. Jika yang tiba di tempat ini adalah tubuh aslinya, bukankah kekuatan seperti itu bisa langsung melenyapkan dunia? Xiaoshuan tersenyum pada Xiaoyan lalu berkata dengan lembut, aku pikir kau memiliki banyak hal yang ingin kau tanyakan, bukan? Ikutlah denganku. Aku sudah menunggumu terlalu lama hanya untuk hari ini. Sebuah kegembiraan telah melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoshuan. Selanjutnya, kelompok Xiaoyan pun mengikuti Xiaoshuan menuju bagian terdalam dari makam surgawi. Tempat ini sangatlah gelap dan hampir tidak ada cahaya. Xiaoshuan melihat pada Xiaoyan lalu berkata, tempat ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Dia kemudian menunjuk ada sebuah tablet batu kuno di depan sana yang sudah berdiri sejak zaman kuno. Lalu Xiaoshuan mengatakan, ini adalah makamku. Mata Xiaoyan melihat pada tablet batu yang memancarkan aura kuno dan membuat jantungnya berdebar-debar. Detik berikutnya Xiaoshuan melihat pada kelompok Gu Qingyang dan saat ini dia pun mengatakan, kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi terpadat dari makam surgawi. Tubuh energi yang lainnya tidak akan berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatan diri kalian sendiri. Kelompok Gu Qingyang hanya saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepalanya dan tidak berani membantah ucapan dari Xiaoshuan. Selanjutnya, Xiaoshuan melihat pada Xiaoyan dan juga Sun Er sambil berkata, Xiaoyan dan kau, gadis dari klan Gu, kalian berdua ikutlah denganku. Dirinya
lalu berjalan menuju tablet batu. Gu King yang kemudian melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, "Xiaoyan, jagalah Sun Er baik-baik." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia pun mengatakan, "Kalian semuanya juga harus jaga diri." Setelah itu, Xiaoyan pun mengajak Sun Er menuju tablet batu. Dia menyentuh tablet tersebut yang dalam waktu sekejap memancarkan cahaya terang dan membungkus tubuh dari Xiaoyan serta Sun Er. Akhirnya mereka berdua pun menghilang dalam sekejap. Gu King yang melihat Sun Er dan juga Xiaoyan telah menghilang hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja." Mengingat kemampuan dari tetua Xiao Xuan, dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Sun Er. Kita semuanya hanya bisa secara diam menunggu di tempat ini sampai mereka berdua keluar. Setelah mengatakan hal ini, Gu King Yang mencari batu untuk dia duduki sebagai alas pelatihan. Husen dan juga yang lainnya pun mereka juga mencari tempat masing-masing untuk memulai pelatihan. Xiaoyan dan juga Sun Er secara perlahan telah membuka matanya ketika sampai berada di dalam dunia dari tablet batu, dan Xiaoyan bisa melihat rumah kuno di depan sana yang membuatnya sedikit linglung. Tidak disangka, dunia di dalam tablet batu adalah sebuah tempat misterius dan memang layak menjadi tempat peristirahatan dari seorang Gaozeng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di tengah-tengah dari tempat ini ada kolam jernih dengan banyak teratai hijau di atasnya. Xiao Xuan kemudian berkata, "Xiaoyan, bisakah kau memberitahuku tentang situasi klan Xiao saat ini?" Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Klan Xiao sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah keluarga Xiao yang tidak terlalu dikenal oleh dunia." Xiaoyan pun menjelaskan secara detail apa saja yang telah terjadi pada klan Xiao saat ini. Hal tersebut membuat Xiao Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan wajah yang tidak mengungkapkan banyak emosi. Dia kemudian mengatakan, "Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah aku duga sebelumnya. Paling tidak masih ada keturunanku yang tersisa sehingga aku tidak terlalu putus asa." "Xiaoyan, apakah kau memiliki sesuatu yang ingin kau tanyakan?" Xiaoyan terdiam sejenak lalu berkata, "Apakah leluhur benar-benar masih hidup hingga sekarang?" Xiao Xuan memandang wajah Xiaoyan dan dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Apa yang kau lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika aku akan meninggal saat itu, aku telah menyuruh beberapa orang untuk mengantarkan diriku ke makam surgawi. Hanya dengan begitu, aku bisa bertahan hingga saat ini dan menunggu kedatanganmu. Namun ini hanya terbatas pada makam surgawi saja. Aku akan segera menghilang begitu diriku pergi dari tempat ini." Sebuah kekecewaan pun melintas dalam tatapan mata Xiaoyan saat dirinya menjawab, "Kekuatan klan Xiao sekarang terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan dari garis keturunan, kita tidak bisa bertarung melawan klan kuno lainnya, dan seorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka." Xiao Xuan kemudian mengatakan, "Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dodi akan segera habis, dan aku harus mengerti jika kekuatan garis keturunan ini habis, saat itu klan Xiao akan dimusnahkan oleh para musuh dengan niat yang buruk. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Dodi adalah dengan memunculkan Dodi lain. Namun, hal itu terlalu sulit. Aku pada saat itu terlalu arogan dan juga percaya diri bahwa diriku bisa menembus ke kelas Dodi. Setelah berdiskusi dengan para tetua, akhirnya kita memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kita menggunakan teknik rahasia yang kemudian mentransfer sebagian besar kekuatan dari garis keturunan di dalam klan Xiao ke dalam tubuhku. Aku mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan Xiao. Namun pada akhirnya, aku tetap gagal. Ketika aku ingin maju ke kelas Dodi, klan Hun pada saat itu telah meluncurkan serangan secara diam-diam yang membuatku terluka parah dan akhirnya meninggal. Xiaoyan hanya bisa terdiam ketika dia mendengarkan keluh kesah dari seorang Xiao Xuan, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Itu adalah cara terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, maka klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran, dan tidak ada seorang pun di dalam klan Xiao yang akan menyalahkan dirimu." Xiaoyan tiba-tiba saja menggosok dahinya sambil bertanya dengan ragu, "Namun jika kekuatan dari garis keturunan telah habis, kenapa tato klan Xiao bisa muncul di dahiku?" Xiao Xuan hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, "Tato klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, dan itu merupakan sesuatu yang telah muncul melalui pelatihan yang keras.
aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api surgawi di dalam dirimu. Karena teknik itu adalah diriku yang telah menciptakannya. Tidak aku sangka bahwa kau akan bisa mendapatkan teknik ciptaanku. Aku ingat bahwa aku telah memberikan teknik ini pada lembah api yang terbakar saat itu. Takdir memang tidak bisa diprediksi. Xiaoyan cukup kaget ketika mendengar hal ini. Sesaat kemudian, dirinya pun teringat pada nama orang yang dia lihat ketika mewarisi 3 perubahan misterius api surgawi, yaitu Xiao Xuan. Ternyata, Xiao Xuan yang dimaksud adalah leluhur dari klan Xiao. Masalah dunia memang tidak bisa dipercaya. Xiao Xuan kemudian menjelaskan dengan lembut, namun 3 perubahan misterius api surgawi yang kau latih memiliki kekurangan dalam langkah terakhir. Dan kekurangan langkah terakhir inilah yang membuatmu tidak bisa membentuk tato klan secara permanen. Tapi tenang saja, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk menyerahkan langkah terakhir ini padamu. Namun, bahkan jika kau mampu membentuk tato klan, hal itu masih sulit melepaskan kekuatan puncak tanpa dukungan kekuatan dari garis keturunan. Karena itu, yang disebut dengan tato klan secara alami memang harus disertai kekuatan garis keturunan sebagai sumber energinya. Xiao Xuan kemudian berjalan menuju tengah-tengah dari kolam dan dia melambaikan tangan yang secara perlahan air di dalam kolam ini mulai berputar. Banyak cahaya pun dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Xuan. Hal tersebut segera dimasukkan ke dalam pusaran kolam ini. Selanjutnya, air di dalam kolam pun yang awalnya jernih telah berubah menjadi merah. Sepintas terlihat seperti kolam darah. Dan di saat yang sama, rambut Xiao Xuan yang awalnya hitam juga telah berubah menjadi putih. Wajahnya kali ini juga terlihat lebih tua. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah ketika dia melihat hal ini dan dia baru saja akan berbicara. Xiao Xuan tiba-tiba saja tersenyum ke arah Xiaoyan lalu mengatakan, saat itu aku telah menggunakan semua kekuatanku untuk mempertahankan garis keturunan Dodi dan aku menggunakan banyak teknik untuk bisa menyegelnya. Semua yang aku harapkan adalah sekali lagi bisa membuat anggota klan Xiao memiliki kekuatan garis keturunan Dodi di dalam tubuh mereka. Dan tubuhku saat ini hanyalah sisa-sisa jiwa. Yang bisa aku lakukan hanyalah terus berada di dalam makam surgawi ini. Masalah revitalisasi di dalam klan Xiao, hal itu tidak bisa aku selesaikan. Namun surga tidak ingin klan Xiaoku berakhir. Aku percaya bahwa kau Xiaoyan bisa melakukan lebih baik daripada diriku. Xiaoyan merasakan sakit hati ketika melihat Xiao Xuan telah menua. Dia merasakan leluhur klan Xiao ini memiliki bakat luar biasa dan telah memikul beban yang benar-benar berat. Xiao Xuan sambil melihat Xiaoyan dirinya mengatakan, kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah aku segel ketika diriku masih hidup di masa lalu. Keturunanku Xiaoyan, semoga kau akan bisa memenuhi janji yang telah aku buat pada anggota klan Xiao saat itu. Tiba-tiba saja kolam darah memancarkan bau amis yang luar biasa. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiaoyan yang berdiri di tepi kolam bisa merasakan kekuatan mengerikan dari dalam kolam ini. Bahkan darah di dalam tubuhnya seolah-olah juga telah berputar dengan cepat. Hal ini membuat Xiaoyan mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, apakah ini yang disebut dengan kekuatan garis keturunan klan Xiao? Xiao Xuan tersenyum ke arah Xiaoyan kemudian memberikan perintah. Xiaoyan, masuklah ke dalam kolam darah dan kau akan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Di dalam hati Xiao Xuan memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa Xiaoyan akan mampu menebus kegagalan yang telah dia lakukan di masa lalu dan sekali lagi akan membuat klan Xiao bangkit di dunia ini. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan emosi sedih di dalam hatinya karena Xiaoyan sadar Xiao Xuan telah banyak berkorban sampai menyegel kekuatan garis keturunan dari klan Xiao di dalam tempat ini. Bahkan dia juga telah rela menunggu untuk waktu yang sangat lama demi bisa memberikan kekuatan garis keturunan ini pada generasi muda untuk sekali lagi menghidupkan klan Xiao di dunia. Xiaoyan menjadi satu-satunya harapan bagi Xiao Xuan untuk membangkitkan klan Xiao yang telah lama terbuang dari dunia ini. Sun Er yang ada di samping Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, kakak Xiaoyan, hati-hatilah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan secara perlahan dia berjalan menuju tengah kolam darah. Di tempat ini Xiaoyan bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak energi darah di dalam kolam mulai mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan hal itu rasanya seperti tertusuk ribuan jarum. Energi liar dan juga biadab
secara perlahan menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dia merasakan sakit luar biasa sampai wajah Xiaoyan terlihat sangat pucat. Sementara Xiao Xuan yang melihat hal ini pun, dia mengatakan, awalnya mungkin memang sangat menyakitkan. Kekuatan garis keturunan ini pertama-tama akan membersihkan darah biasa di dalam tubuhmu. Hanya dengan begitu, kekuatan garis keturunan ini akan benar-benar menyatu dengan darah dan juga tubuhmu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang entah kemana, yang membuat Xiaoyan menjadi sangat lemas dan tanpa sadar dia menutup matanya. Melihat hal ini, Xiao Xuan pun berteriak, "Xiaoyan, jagalah kesadaranmu. Jika tidak, maka darah di dalam tubuhmu tidak bisa dibersihkan dengan sempurna. Dan kau tidak akan bisa melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batas tertinggi. Semua kekuatan garis keturunan dari klan Zhou telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menggunakan teknik lembut demi bisa mengaktifkan kembali seperti yang dilakukan klan kuno lainnya. Kita hanya bisa menggunakan metode yang paling menyakitkan." Mendengar teriakan dari Xiao Xuan, Xiaoyan buru-buru memfokuskan pikirannya dan menahan rasa sakit ini meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Sun Er yang melihat hal ini pun hanya bisa mengepalkan tinjunya di dalam hati. Dia benar-benar sakit melihat Xiaoyan tersiksa. Xiao Xuan menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah sambil mengatakan, "Kita hanya bisa menggunakan teknik seperti ini karena keadaan yang dihadapi Xiaoyan bukanlah keadaan biasa. Pergantian darah semacam ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan rasa sakit luar biasa yang harus ditanggung Xiaoyan juga akan lama." Waktu pun berlalu dengan cepat dan ini merupakan hari ke-10 tubuh Xiaoyan yang masih teredam di dalam kolam darah. Setelah pembersihan darah, kondisinya saat ini berubah menjadi seperti kerangka yang sangat kurus dan juga rapuh. Wajahnya sangat pucat, namun Xiaoyan masih bernafas, menandakan bahwa dia masih hidup. Sun Er yang selama 10 hari ini hatinya benar-benar sakit melihat orang yang dia cintai telah berubah menjadi seperti kerangka. Xiao Xuan cukup tenang ketika melihat perubahan seperti ini, namun di dalam hatinya juga memiliki sebuah kekhawatiran. Mengubah darah seseorang memiliki resiko yang sangat tinggi. Jika mental orang ini tidak kuat, kemungkinan dia akan benar-benar mati. Waktu pun terus berjalan dan ini merupakan hari ke-20. Tiba-tiba saja duar, terdengar ledakan dari dalam kolam darah. Banyak gelembung muncul dan juga meledak. Di saat yang sama, pusaran air juga terbentuk di tempat ini. Tubuh Xiaoyan berada di tengah-tengah pusaran air tersebut. Melihat fenomena seperti ini, Xiao Xuan hanya bisa menarik nafas lega. Dirinya lalu mengatakan, perubahan darahnya telah berhasil. Setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir di dalam tubuh Xiaoyan, maka dia akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Zhou. Kedua tangan Xiao Xuan mulai membentuk sebuah segel dan cahaya merah darah pun melesat masuk ke dalam kolam yang langsung mengeluarkan suara mendesis. Dalam sekejap, air di kolam darah tampak mendidih. Jejak cairan misterius yang berwarna merah pada akhirnya memasuki tubuh Xiaoyan secara bertahap. Wajah Xiaoyan yang awalnya pucat kali ini secara perlahan telah pulih. Bahkan tubuhnya yang seperti tengkorak pun berangsur-angsur juga akan kembali seperti sedia kala. Melihat perubahan seperti ini membuat Sun Er tampak senang. Dirinya dengan lembut bertanya, "Tetua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel di dalam kolam darah ini? Jika energi itu benar-benar diserap oleh kakak Xiaoyan, maka kekuatannya pasti akan melonjak, bukan?" Xiao Xuan hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Iya, aku tahu apa yang kau pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan luar. Hal semacam ini mungkin akan menimbulkan hambatan yang besar saat Xiaoyan akan maju ke kelas Daosheng jika mereka tidak dikendalikan dengan benar. Namun Xiaoyan seharusnya sudah menyadari hal seperti ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional. Percayalah padanya." Sun Er hanya mengangguk. Di dalam hati dia memiliki sebuah kekhawatiran akan energi yang ditinggalkan Xiao Xuan di dalam kolam darah ini terlalu besar. Hal ini jika diserap oleh Xiaoyan, mungkin dirinya akan langsung bisa berada di puncak dari kelas Daoshun. Namun Xiaoyan akan menjadi kesulitan jika dia ingin naik level ke tahap Daosheng. Sun Er berharap bahwa Xiaoyan bisa menghindari masalah seperti ini. Xiao Xuan kemudian berkata dengan lembut, "Selanjutnya kita hanya bisa menunggu sampai pergantian darah ini selesai. Kemungkinan
akan memakan waktu cukup lama. Setelah mengatakan hal itu, Xiao Xuan pun mulai menutup matanya. Sementara Sun Er hanya menganggukkan kepala dan sambil menunggu Xiao Yan, Sun Er mengambil posisi untuk melakukan pelatihan. Secara perlahan, dia juga telah menutup matanya. Rumah dari Xiao Xuan ini benar-benar cukup sunyi, hanya suara gelembung yang meledak-ledak dari dalam kolam. Waktu pun terus berjalan. Penampilan Xiao Yan kali ini telah pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Namun energi darah yang tidak ada habisnya di dalam kolam darah kini terus masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Dalam waktu yang cukup singkat, aura di dalam tubuh Xiao Yan telah menjadi sangat mengerikan. Namun pada akhirnya, ledakan pun kembali di dalam kolam darah. Cahaya ungu emas kini telah menyebar di dalam tubuh Xiao Yan yang kemudian memblokir energi merah darah yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Perubahan yang tidak terduga ini membuat Sun Er dan juga Xiao Xuan segera membuka matanya. Mereka tercengang ketika melihat cahaya ungu emas dan sebenarnya apa yang telah terjadi di tempat ini. Sun Er kemudian mengatakan, sebenarnya cahaya apa itu? Karena Sun Er samar-samar bisa merasakan aura misterius yang terpancar di dalam tubuh Xiao Yan. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah merasakan aura seperti ini yang dimunculkan oleh cahaya ungu emas. Sementara Xiao Xuan hanya mengerutkan keningnya dan dia juga terus melihat pada cahaya ungu emas yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia benar-benar bingung, sebenarnya ini aura apa? Detik berikutnya, Xiao Xuan pun berteriak dengan kaget. Sebenarnya ini merupakan garis keturunan dari naga Phoenix legendaris. Kenapa benda legendaris seperti ini bisa muncul di dalam tubuh Xiao Yan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiao Yan akan mewarisi garis keturunan klan Zhou? Ataukah garis keturunan naga Phoenix yang legendaris? Atau malah kedua garis keturunan itu menyatu di dalam tubuh Xiao Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.